Hai semua, perkenalkan, kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unika 1 Paulus Ruteng akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah semantik. Yang pertama, Bernada akan menjelaskan materi tentang komponen medan makna. saya, Ariel Elviani Kemis, akan menjelaskan materi tentang idiom. Saya akan Dewa Romadino menjelaskan tentang komponen makna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hai semua, selamat datang dalam materi tentang idiom. Dalam materi ini, kita akan membahas secara komprehensif tentang idiom, mulai dari pengertian dan hakikatnya, ciri-ciri dan fungsinya, jenis-jenis idiom, contoh-contoh idiom, peran idiom dalam komunikasi, hingga tantangan dalam memahami idiom. Mari kita simak bersama. Pengertian idiom. Idiom adalah ungkapan atau frasa yang memiliki makna khusus dan tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Contohnya, buah tangan berarti oleh-oleh, bukan buah yang ada di tangan. Hakikat idiom. Sebagai makna kiasan, idiom memiliki makna yang berbeda dari makna literal kata-kata yang membentuknya. Bersifat tetap. Idiom memiliki makna yang tetap dalam konteks budaya dan bahasa tertentu. Terikat budaya. Idiom lahir dari realitas sosial dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Ciri-ciri idiom. Ciri yang pertama, tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Ciri yang kedua, maknanya tidak dapat dipahami dari unsur pembentuknya. Ciri yang ketiga, bersifat tetap dan umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ciri yang keempat, seringkali mengandung makna kiasan atau simbolik. Dan ciri yang kelima, terikat pada konteks budaya tertentu. Fungsi idiom. Sebagai fungsi estetika, memberikan keindahan dan kekayaan dalam berbahasa. Sebagai fungsi efisiensi, menyampaikan ide kompleks dengan singkat. Sebagai fungsi ekspresif, mengungkapkan emosi atau perasaan dengan lebih kuat. Sebagai fungsi identitas budaya, mewakili cara pandang, norma, dan nilai budaya. Jenis-jenis idiom. Berdasarkan makna, idiom penuh dan idiom sebagian. Berdasarkan struktur, idiom verbal, idiom nominal, dan kata sifat idiom. Contoh idiom. Dalam bahasa Indonesia, kambing hitam, buah bibir, dan angkat tangan. Peran idiom dalam komunikasi. Peran yang pertama, meningkatkan daya tarik bahasa. Peran yang kedua, memperkuat ekspresi emosional. Peran yang ketiga, mempermudah pemahaman budaya. Dan peran yang keempat, menjadi alat retorika dan gaya. Tantangan dalam memahami idiom. Yang pertama, ketergantungan pada konteks budaya. Dan yang kedua, pada perubahan zaman, beberapa idiom menjadi usang atau berubah makna. Kesimpulan, hakikat idiom adalah bentuk ekspresi bahasa yang kaya makna, tidak literal, dan terikat pada budaya masyarakat penuturnya. Pemahaman tentang idiom membantu kita tidak hanya dalam berkomunikasi dengan lebih efektif, tetapi juga dalam menyelami kedalaman budaya dan cara berpikir suatu masyarakat. Pengertian medan makna. Medan makna adalah konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana makna itu dibentuk dan dinegosiasikan dalam konteks sosial dan budaya. Medan makna meliputi berbagai aspek seperti bahasa, budaya, sejarah, dan kekuasaan, yang semua berinteraksi untuk membentuk sebuah makna. Hakikat medan makna. Medan makna memiliki hakikat yang dinamis, kompleks, dan terus berubah.
Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, budaya, dan politik, sehingga makna yang dibentuk juga terus berubah. Ciri-ciri medan makna: yang pertama dinamis, yang kedua kompleks, yang ketiga terus berubah, keempat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, dan yang terakhir melibatkan negosiasi makna. Fungsi medan makna: yang pertama membentuk makna, yang kedua menegosiasikan makna, yang ketiga mengatur komunikasi, yang keempat membentuk identitas, dan yang terakhir mengatur kekuasaan. Jenis-jenis medan makna: yang pertama medan makna linguistik, yang kedua medan makna budaya, yang ketiga medan makna sosial, dan yang keempat medan makna politik. Contoh medan makna: yang pertama bahasa Indonesia sebagai medan makna linguistik, yang kedua budaya Jawa sebagai medan makna budaya, yang ketiga komunitas online sebagai medan makna sosial, dan yang keempat pemilihan umum sebagai medan makna politik. Peran medan makna dalam komunikasi: yang pertama mengatur komunikasi, yang kedua membentuk makna, yang ketiga menegosiasikan makna, dan yang keempat mengatur kekuasaan. Peran medan makna dalam komunikasi juga tidak jauh berbeda dengan fungsi utama dari medan makna. Tantangan dalam memahami medan makna: yang pertama kompleksitas medan makna, yang kedua perubahan konteks sosial dan budaya, yang ketiga kekuasaan dan dominasi, dan yang keempat keterbatasan bahasa dan komunikasi. Kesimpulan medan makna: medan makna adalah konsep yang kompleks dan dinamis yang membentuk makna dalam konteks sosial dan budaya. Memahami medan makna sangat penting dalam komunikasi efektif dan membangun hubungan yang harmonis. Jadi teman-teman, itulah pengertian dan hakikat medan makna. Terima kasih. Pengertian komponen makna. Yang pertama definisi. Komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk makna dalam komunikasi. Yang kedua, komponen makna meliputi berbagai aspek seperti kata, frasa, kalimat, dan konteks yang semua berinteraksi untuk membentuk makna. Hakikat komponen makna. Yang pertama, hakikat. Komponen makna adalah dinamis, kompleks, dan terus berubah. Komponen makna dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks, budaya, dan kekuasaan, sehingga makna yang dibentuk juga terus berubah. Yang berikut ciri-ciri komponen makna. Yang pertama, dinamis. Komponen makna dapat berubah-ubah tergantung pada konteks dan situasi. Yang kedua, kompleks. Komponen makna meliputi berbagai aspek yang berinteraksi untuk membentuk makna. Yang ketiga, terus berubah. Komponen makna dapat berubah-ubah seiring dengan jalan. Fungsi komponen makna: membentuk makna. Komponen makna membentuk makna yang akan disampaikan. Yang kedua, menegosiasikan makna. Komponen makna menegosiasikan makna yang telah dibentuk. Jenis-jenis komponen makna. Yang pertama, komponen makna linguistik. Meliputi kata, frasa, kalimat, dan struktur bahasa lainnya. Yang kedua, komponen makna pragmatik. Meliputi konteks, tujuan, komunikasi, dan faktor lainnya yang mempengaruhi makna. Contoh komponen makna. Yang pertama, kata rumah sebagai komponen makna linguistik. Yang kedua, konteks. Percakapan dengan teman sebagai komponen makna pragmatik. Yang ketiga, simbol. Bendera merah putih sebagai komponen makna semiotik. Kesimpulan: komponen makna adalah unsur penting dalam komunikasi yang mencakup aspek linguistik, pragmatik, dan semiotik. Makna tidak bersifat tetap, tetapi dipengaruhi oleh konteks, budaya, kekuasaan, dan interaksi sosial. Video presentasi kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.